Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, kita akan bahas soal The Grab sesuai dengan requestan dari Bang Joko Mulyono. The Grab hari ini itu diperdagangkan di kisaran 0,14 dolar ya, 0,14 dolar. Hari ini koreksi, BTC dominance-nya naik, sementara Bitcoin masih cenderung ya sedikit mengalami penurunan. Kalau kita lihat The Grab ini salah satu koin AI yang pertumbuhannya cukup besar ya dalam belakangan. Dalam beberapa waktu terakhir, sekarang dia berada di peringkat 43 di CMC. Jika kita lihat dari market cap untuk The Grab sendiri itu ada di kisaran 1 miliar dolar. Jadi lumayan tinggi, teman-teman. Dia punya supply maksimum yang tidak terbatas. Ini harus jadi teman-teman concern buat teman-teman ya. Sementara yang saat ini beredar supply-nya itu sekitar 8,9 miliar token, teman-teman. Cukup banyak. Ini adalah token yang bergerak di atas dari blockchain dari Ethereum, yang mana pasarnya udah sangat besar ya. The Grab sendiri udah listing di banyak sekali exchange besar, contohnya di Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, ya cukup banyak lah. Jadi bisa dibilang likuidasinya nggak akan terlalu masalah. Teman-teman yang memperdagangkan ini akan leluasa sekali untuk trading karena volumenya mungkin akan cenderung agak besar, teman-teman. Kalau kita lihat, ini adalah project AI, teman-teman berbasiskan AI, Web3, dan juga DeFi, ekosistem DeFi. Di mana ya ketiga ekosistem ini bisa dibilang adalah ekosistem yang sama besarnya. Apalagi AI punya tren, punya momentum yang mana saat ini adalah momentum di mana AI cukup ramai untuk diperbincangkan. Sehingga koin-koin AI menurut saya kedepannya bakalan masih punya potensi buat kembali grow. Apalagi kalau ditunjang sama kondisi market yang cukup oke. Ada news nggak soal GRT? Kalau kita lihat dari CoinMarketCap, dia akan ada pertemuan konsensus 2023. Ini bersama dengan banyak project-project lain, teman-teman. Ada Canary, Ethereum, USDC, XRP, Polygon, Matic, Solana, Near, The Grab, The Sandbox, Osmois, OKChain, OKX ya, punyanya OKX, terus Quantum, Astar, Alchemy Pay. Ini bakalan diadakan 26 April. Jadi pertemuan dengan konsensus banyak ini cukup menarik. Ini bakalan diadakan di Austin, Texas, teman-teman, sampai tanggal 28 April. Jadi mungkin akan dapat good news di mendekati tahun-tahun itu. Mungkin ada kenaikan atau gimana kita kurang tahu juga. Tapi yang pasti ada sesuatu momentum lah yang bisa mungkin berdampak sama pergerakan dari market. Dan kalau kita lihat dari Twitter, mereka punya Twitter, mereka baru aja kerjasama sama salah satu perusahaan bernama Bangsa Bensa Official. Ini tujuannya untuk swapping credit card. Jadi orang bisa beli kripto The Grab itu bisa lebih mudah dengan credit card dengan fiat money, teman-teman. Jadi ini salah satu integrasi yang cukup bagus. Kemudian yang lain, mereka baru aja mengembangkan infrastruktur mereka ini di salah satu perusahaan betting atau VIP gambling ya. Dia join sama Betswild Ethereum, ETH. Jadi ini perusahaannya, teman-teman. Perusahaan betting, perusahaan judi ya. Yang lain itu ada, kemarin mereka ada project sih sama para hacker, itu sama Ethereum, konsensus daripada Ethereum semua, di mana mereka itu semacam ingin menguji kekuatan daripada blockchain daripada Ethereum. Ini ya, congrats to all hacker who participate ETH Global Scaling Ethereum Hacktown. Jadi mereka ada event sama Ethereum buat menguji tuh ketahanan daripada blockchain Ethereum. Jadi diundang para hacker tolong dong tembus ini jaringan Ethereum. Jadi ya ada bonus buat para hacker waktu itu, dan tentunya ini adalah langkah yang cukup bagus ya untuk mereka developer untuk menguji seperti apa kekuatan dan juga ketahanan keamanan dari blockchain tersebut. Jadi sebenarnya ya itu sih progres yang mereka sudah kerjakan belakangan. Kalau untuk event ya paling event yang akan datang ya dari ini CoinMarketCap.
tanggal 26 sampai 28. Jadi bisa di take note tanggalnya. Mungkin akan ada gejolak. Kalau momentumnya bagus, bisa jadi sih marketnya bakalan naik. Tapi kalau Bitcoinnya nggak mendukung ya mungkin nggak sih. Hari ini ya Bitcoin dia agak sedikit turun, sideways sebenarnya, tapi ya ada sedikit koreksi lah yang sedang terjadi, disebabkan juga karena BTC dominance-nya yang sedikit menguat teman-teman. Sebelumnya sempat turun sampai 1600-an something, sekarang udah naik lagi ke 1618. Jadi ada sedikit kenaikan. Tentunya ini berdampak sama penurunan terhadap altcoin termasuk GRT. GRT sendiri posisinya masih cukup bagus. Di time frame daily sendiri dia ketahan di MA 200, masih berada di atasnya. Jadi menurut saya momentumnya masih bakalan sangat menarik untuk kedepannya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dikit, teman-teman ada yang ketinggalan beli kemarin, ya udah teman-teman bisa cicil barang. Kalau saya sendiri sih masih pegang GRT ya. Dari beberapa waktu lalu saya udah akumulasi karena memang akan ada tren AI yang bakalan menarik untuk dilihat setelah akuisisinya ChatGPT oleh Microsoft, dan sekarang terbukti memang ini masih bakalan cukup menarik buat kedepannya. Buat next bull run, salah satu sektor koin-koin AI juga bakalan tetap punya peluang teman-teman. Jadi ya sementara buat long invest nggak ada masalah buat GRT. Kalau untuk jangka pendek mungkin di level-level yang mana teman-teman pengen untuk akumulasi barang, teman-teman bisa perhatikan level-level support yang menarik seperti contohnya di sini di 0,11 itu cukup bagus. Kalau yang lebih dekat dari posisi sekarang mungkin di MA 200-nya ya, yaitu di kisaran 0,3. 0,13 teman-teman. 0,13 itu level yang menarik untuk melakukan akumulasi. Sementara sih secara volume ini masih turun. Jadi dengan begitu ya kita expect fase konsolidasi yang terjadi ini adalah fase akumulasi yang bakalan dilakukan oleh market teman-teman. Jika yes ini fase akumulasi, jadi ya kongres yang udah sempat beli ya itu sih teman-teman, paling kalau dia koreksi dalam kayaknya sih menurut saya melihat Bitcoin dengan kondisi yang sangat strong dalam beberapa waktu ini, mungkin aja dia koreksi setidaknya sampai 25 ribuan. Tapi kalau buat koreksi dalam di bawah 20 ribu, apalagi sampai 12 ribu, mungkin perlu sesuatu yang sangat buruk ya. Kondisi market yang sangat buruk. Kalau GRT sendiri sih bagi saya paling dia turun sampai 0,0 sorry 0,13, atau yang paling dalam mungkin di 0,11. Sampai sana mungkin buyer udah bakalan kembali berontak nih. Pasti buyer udah pada serok-serok barang kalau dia bisa turun sedalam itu. Jadi buat saya gitu sih buat buat GRT ya. Sekali lagi teman-teman bisa lakukan Dior, selalu lakukan Dior. Video ini mungkin bersifat analisa saya pribadi yang sangat subjektif, tentunya mungkin tidak cocok untuk semua orang. Tapi ya, ya seperti itulah pandangan saya teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat GRT, dan akhir kata saya Andri, makasih.